Dampak kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya harap saudara masih ingat yang mencatat khotbah saya kemarin, saudara-saudara, bahwa kuasa Roh itu diberikan sebagai enabling spirit. Yaitu roh yang memampukan kita untuk apa? Menjadi martus, menjadi martir, menjadi saksi Kristus. Bukan sebagai aksesoris, bukan untuk sebagai tanda bahwa Anda super rohani, bukan menjadi tanda bahwa Anda lebih hebat daripada yang lain, bukan. Kuasa Roh itu diberikan supaya kita menjadi efektif, menjadi murid-murid Yesus. Dan hari ini kita melihat seberapa efektif murid Yesus di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Tapi sebelumnya saudara-saudara, saya mau saudara mengingat dampak kuasa Roh Kudus yang dialami oleh para murid kemarin apa? Nomor 1C, courage. Orang yang hidup di dalam roh memiliki keberanian, ya kan? Berani memberitakan kabar baik, berani bersaksi, berani melayani. Yang kedua, confident, ya kan? Mereka memiliki keyakinan diri, luar biasa nih. Pak Roni dapat hadiah Dunkin Donut hari ini karena dia jauh, ya kan? C yang ketiga, komitmen. Bu Rina nanti dapat hadiah dari suaminya, dapat donat dari suaminya. Komitmen. Mereka committed untuk apa? Mendengar pengajaran para rasul. Mereka berkomitmen untuk berdoa dan berfellowship. Yang keempat, caring. Mereka memiliki kemauan untuk berbagi dan memperhatikan komunitasnya. Mencukupkan yang kekurangan dan menggunakan kelebihannya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, kalau saudara mau menelusuri semua perilaku jemaat mula-mula mulai dari courage, confident, caring, committed, itu semua oleh karena karya Roh Kudus. Nah, kita akan melihat lebih jelas lagi di pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga kita akan menemukan sebuah kisah yang luar biasa, saudara. Mari kita akan membuka Kisah Rasul pasal yang ketiga yang sudah membawa Alkitab dan membawa buku catatan, jangan lupa dicatat. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan pada pukul 3 sore. Yaitu pada waktu untuk berdoa. Di sana, di pintu gerbang yang disebut Pintu Indah, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari orang itu dibawa ke sana untuk mengemis kepada orang-orang yang masuk ke rumah Tuhan. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, ia meminta mereka memberikan sesuatu kepadanya. Maka mereka menatap dia. Kemudian Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu memperhatikan mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Saya tidak punya uang sama sekali. Tetapi apa yang ada pada saya itu akan saya berikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Langsung kaki orang itu dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari. Kemudian ia masuk ke rumah Tuhan bersama Petrus dan Yohanes sambil berjalan dan melompat-lompat dan memuji Allah. Saudara-saudara, sebagaimana tadi dikatakan, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, salah satu tanda yang langsung bisa dirasakan oleh orang itu ialah ia gemar berjumpa dengan Roh Allah. Dalam doa, mereka punya komitmen untuk berdoa. Ketika Roh Kudus menguasai hidup saudara akan dihabiskan dalam doa karena Roh itu yang menuntun Anda untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Di dalam pasal yang ketiga ini kita ketemu dengan orang yang tinggal
atau duduk di pintu gerbang indah tapi hidupnya tidak indah. Yaitu orang yang lumpuh sejak lahir. Perhatikan baik-baik. Di sini, di pintu gerbang yang disebut pintu indah, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari orang itu dibawa ke sana untuk mengemis kepada orang-orang yang masuk ke rumah Tuhan. Ada orang-orang yang duduk di posisi atau dalam lokasi yang indah, tapi hidupnya tidak indah. Jadi yang penting is not about location, it's not about position, it's about condition. Yang penting bukan di mana Anda berada. Anda bisa berada di dalam lingkungan di mana Anda dilingkupi dengan kemewahan tapi hidup Anda tidak mewah. Ngerti maksudnya ya? Anda boleh dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa dan Anda masih merasakan misery, Anda masih menderita. Anda boleh memiliki segalanya di dalam hidup atau punya posisi yang luar biasa dalam hidup, tapi belum tentu kondisi hatimu hidup. Betul enggak? Pernah ketemu dengan orang yang dikelilingi oleh kemewahan, tapi tiba-tiba kita mendengar orang itu overdosis? Michael Jackson. Apa kurangnya dengan kehidupan Michael Jackson? The King of Pop. Orang yang terkenal, dia punya segalanya, saudara-saudara. Kalau saudara melihat rumahnya, saudara tidak pernah membayangkan orang yang sekaya dia, semewah dia, mengakhiri hidupnya dengan overdosis. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang terjun bebas dari apartemennya? Orang yang hidup dikelilingi oleh kemewahan. It's not about your position or your location, it's about your condition. Yang penting dalam hidup ini, kondisi hatimu. Ketika Anda, saya mau mengatakan ini, ketika kondisi hati kita dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh, dari dalam diri saudara ada kekuatan untuk menafsirkan kenyataan, walaupun menurut mata dunia apa yang Anda hadapi itu tergolong menyusahkan, tapi bagi orang yang sudah paham dengan kebenaran yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Maka orang yang sudah paham kebenaran karena dituntun oleh roh, dia masih bisa senyum walaupun dikhianati. Ya kan? Yang lain pada menyanyi sakitnya tuh di sini, dia menyanyi semua baik. Karena kondisi hatinya, ini yang sangat menentukan. Jadi saya mau mengatakan saudara, Anda bisa duduk di gerbang indah dan hidup saudara masih tidak indah. Kasihani, sejak lahir lumpuh. Saya bisa membayangkan saudara, setiap pagi mungkin ada saudaranya yang menuntun dia atau menggendong dia atau dibopong atau diangkat itu ditandu ya kan. Jadi suruh tidur di tikar atau sarung yang kasih pinggirnya ada bambu, kemudian diletakkan di situ. Tiap pagi dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Tiap pagi dia mengharapkan suatu saat bisa makan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bisa jalan. Lihat baik-baik, waktu dia menatap Petrus dan Yohanes, dia tidak pernah mengharapkan dia akan mendapatkan kuasa yang menyembuhkan. Yang mereka harapkan adalah uang. Maka Simon Petrus dengan Yohanes mengatakan, kalau kamu mengharapkan uang, mohon maaf. Saya tidak punya uang seperti yang diberikan orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah ini. Tetapi apa yang saya punya, saya berikan kepadamu. Saudara-saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Sebelum kita masuk di sana, saya mau mengatakan kepada Anda semua yang lagi nonton atau mendengar lewat jaringan radio Dian Mandiri. Anda mungkin dikelilingi oleh segala kecukupan, kemewahan. Anda mungkin secara kacamata dunia hidup tidak kekurangan. Tapi kalau di dalam hatimu ada kondisi hati yang tidak baik,
Mungkin Anda hidup dalam kemarahan, mungkin Anda menyimpan rasa bersalah, mungkin Anda masih menyimpan kekecewaan, masih Anda menyimpan kepahitan. Apapun yang ada di luar menjadi tidak indah oleh karena hatimu sedang dalam situasi tidak indah. Hatimu adalah kacamata untuk menerjemahkan kenyataan yang ada. Kalau saudara adalah orangnya, inilah saatnya kita akan datang kepada Tuhan dan merevisi kondisi hati kita, kondisi hidup kita. Saudara-saudara, saya mengatakan begini, sikap Anda terhadap hidup akan menentukan perilaku Anda menjalani hidup. Saya mau tanya, pagi tadi waktu Anda bangun, ada gairah, ada semangat, atau Anda mengatakan, aduh hidup lagi. Ada yang Anda bangun, sudah berdoa tadi malam, loh Tuhan lebih baik aku mati sekarang. Aku tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Kemudian saudara pagi-pagi menyesal. Saya sudah berdoa, kalau bisa saya tidak bangun lagi hari ini. Terlalu berat persoalan saya Pak. Terlalu banyak pergumulan saya. Dan saudara masih hidup. Ketika Anda sudah tidak lagi memandang hidup dengan kacamata yang positif, Anda mungkin akan muak dengan hidup. Saudara-saudara, fakta bahwa Anda masih diberi hidup hari ini, karena Tuhan masih punya acara lewat kehidupan saudara. Dan saya sudah mengatakan ini berkali-kali, kebenaran ini memberikan kepada kita bahwa masih ada harapan. Pengemis lumpuh ini tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi titik balik dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak berhenti dan dia tidak menyerah dengan keterbatasannya. Tiap hari dia masih berharap. Ini yang membedakan orang berhasil dengan orang gagal. Orang gagal atau pecundang kalau sudah gagal tidak berharap akan berhasil lagi. Orang berhasil kalau gagal walaupun berkali-kali masih punya harapan suatu saat saya akan berhasil lagi. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda dalam hidup Anda ini, ada waktu-waktu di mana kondisi hati kita akan menafsirkan seluruh lingkungan kita. Kalau hati sudah tidak baik, mau dihadapkan dengan kambing guling kayak apa, ikan bakar, atau barangkali Anda dikelilingi dengan makanan bintang 5, tetap saja lidah tidak bisa mengecapnya dengan baik. Karena kondisi hati saudara. Saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang hatinya buruk? Hatinya jahat? Tiap hari merancangkan kejahatan untuk orang lain. Orang-orang itu tidak bahagia. Waspadalah. Kalau tidak percaya tanyalah Jodante. Oke. Pelajaran pertama, kita belajar dalam hidup ini, Anda bisa saja berada di tempat yang indah, tapi hidup Anda tidak indah. Karena apa? Kehidupan Anda dikondisi oleh suasana hati Anda, bukan yang dari luar. Dari dalam, kebahagiaan, sukacita adalah produk dari dalam. Saudara-saudara, sekali-sekali ketemulah dengan Mbah Ngatemo. Kalau saudara jalan di jalan Suli jam-jam 5, jam 6 sore, saudara akan melihat ada kakek tua yang mungkin sudah 73, dia masih menarik gerobak berisi bantal kasur. Dan kalau saudara ketemu dengan Mbah Ngatemo dan saudara menyapa, dia akan senyum. Dia akan berbagi, ada sukacita walaupun hidupnya susah. Tapi karena kondisi hatinya baik, kesusahan tidak menjadi penghalang untuk hidup dalam sukacita. Sama halnya dengan nenek yang umur 81, Ibu Niwayan Ketut, siapa namanya? Yang ada di Karangasem tuh. Yang dia masih bisa senyum. Secara kacamata dunia, saudara-saudara, susah untuk orang itu bisa tersenyum. Tetapi karena kondisi hatinya. Jadi hati yang gembira itu bisa membuat wajah berseri-seri. Itu benar. Amin.
Pelajaran yang kedua, saya belajar dari Simon Petrus ini. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, ia minta mereka memberikan sesuatu kepadanya. Maka mereka menatap dia, kemudian Petrus berkata, "Pandanglah kami." Kenapa dia mengatakan pandanglah kami? Pandanglah kami. Saya kurang tahu apakah mereka sedang mengatakan, kamu lihat saya ini datang tidak seperti yang lain-lain. Mereka yang datang ke bait Allah barangkali dengan pakaian yang mewah, kemudian kau menyangka orang-orang itu punya duit. Lihat kami, lihat kami. Kemudian satu kalimat yang mungkin akan menjadi pembelajaran bagi kita semua adalah ketika Petrus mengatakan, saya tidak punya uang sama sekali. Mungkin. Petrus mau jujur, pandang, lihat saya. Menurut kamu orang seperti saya punya uang tidak? Ya kan? Tapi jangan kecewa duluan. Apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Saya tidak punya uang, tapi aku punya sesuatu yang aku berikan kepadamu. Dan kalau kamu menerimanya, seluruh persoalan hidup saudara akan berubah. Kamu tidak akan ngemis lagi di sini. Saya menyelesaikan masalah yang membuat kamu jadi pengemis. Kamu lumpuh. Aku punya kuasa untuk menyembuhkan kakimu dan kamu tidak akan mengemis lagi. Oh saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa. Saya belajar sesuatu. Anda barangkali tidak punya gelar teologia, Anda tidak hafal seluruh Alkitab, Anda barangkali tidak punya latar belakang sebagai orang Kristen, Anda barangkali tidak banyak pemahaman, tetapi kalau Anda punya keyakinan bahwa Anda penuh dengan Roh Kudus dan Roh menggerakkan dan menuntun Anda untuk melakukan sesuatu, lakukan seperti Petrus. Petrus yang penuh Roh Kudus, dia punya keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Petrus pernah mendengar gurunya yang dia kagumi, yaitu Yesus mengatakan, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Petrus juga pernah menyaksikan Yesus menghembuskan rohnya kepada mereka. Petrus juga pernah mendengarkan, pergi doakan orang sakit. Petrus mungkin sudah mendengarkan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Maka dengan keyakinan, apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dari waktu Petrus mengatakan, apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Kira-kira di beratnya Petrus, apa yang aku punya? Apa yang dia punya? Kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Petrus meyakini, dia yakin dia sudah dibaptis dengan Roh, dipenuhi dengan Roh, dia punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Saudara-saudara, beberapa pelajaran bagi kita semuanya. Ministry is giving. Pelayanan itu intisarinya memberi. Saya ulangi lagi, kalau Anda memutuskan untuk melayani, maka di benak saudara harus diset. Pelayanan itu intisarinya memberi. Dan saudara-saudara, ketika Anda percaya kepada Kristus dan Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda punya sesuatu yang bisa Anda berikan kepada orang. Apa itu? Kuasa Roh Kudus, kabar baik, kesaksian, pengalaman hidupmu dengan Tuhan, saudara bisa bagikan kepada orang. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan, tidak mesti harus nunggu nanti sampai saya selesai S2 baru saya melayani Tuhan. Telat. Anda yang percaya kepada Yesus dan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda punya sesuatu dalam diri saudara untuk diberikan kepada mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Haleluya. Amin. Pelajaran yang kedua dari kebenaran ini, dari ayat ini, ialah selalu memulai dengan apa yang Anda punya. Untuk melayani Tuhan, always begin with what
you have. Kadang-kadang di dalam Alkitab dikatakan sebuah kalimat ketika Allah mau memakai orang-orang seperti Musa. Tuhan akan mengajukan pertanyaan, apa yang kamu punya di tanganmu? Musa mengatakan tongkat, pakai tongkat itu untuk melayani aku. Saudara-saudara, jangan menunggu sampai engkau menjadi ahli, menjadi pakar, menjadi hebat, menjadi kompeten baru saudara pergi melayani. Anda bisa seperti Petrus, dia belum tamat sekolah teologi. Tapi dia berani memberi, berani melakukan sesuatu, dan berani menumpangkan tangan atau berani menawarkan, saya tidak punya apa-apa, tapi apa yang saya punya saya berikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Anda percaya kepada Yesus, ada kalimat yang bunyinya seperti ini, kalau anaknya yang tunggal saja diberikan kepada Anda, masa yang lain tidak diberikan bersama-sama dengan dia. Artinya waktu saudara percaya kepada Yesus, keyakinan Anda di dalam diri Anda ada berkat-berkat rohani yang luar biasa yang Anda bisa pakai untuk memberkati orang. Petrus menyadari itu, saudara-saudara. Aku tidak punya uang tapi ada sesuatu yang aku miliki, kuasa dalam nama Yesus. Jadi saya mau menantang saudara-saudara, berani mendoakan orang? Berani mendoakan orang sakit? Berani mendoakan orang susah? Berani membebaskan mereka yang terbelenggu? Berani mendoakan orang kerasukan setan? Berani? Amin? Pak Roni kok melihat saya dengan seperti kurang yakin. Berani mendoakan orang kerasukan, Pak? Orang kena santet? Berani? Apa yang membuat kita berani? Di dalam diri kita ada kuasa. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Ada hubungan antara kesembuhan orang ini, kuasa yang ada di dalam diri Petrus, dan doa. Nanti saya kasih tahu, ini kalau Anda bisa paham ketiga hal ini, Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi sebelum itu mari kita lihat reaksinya. Jadi Petrus dengan begitu yakin, makanya kalau Anda mendoakan orang, milikilah keyakinan. Ya kan? Keyakinanmu itu yang akan menggerakkan kuasa Tuhan. Tadi pagi saya mendengar, God is not moved by your emotion. God is moved by your faith. Tuhan tidak digerakkan oleh emosi. Tuhan digerakkan oleh keyakinan atau iman, saudara. Saya mau saudara mengucapkan ini. Tuhan tidak digerakkan oleh emosi, Tuhan digerakkan oleh iman. 1, 2, 3. Jadi kalau menyanyi jangan hanya dengan emosi. Silakan, tapi nyanyilah dengan keyakinan. Nyanyilah dengan iman. Saudara-saudara, apa yang membuat orang ini mengalami kesembuhan? Karena ada orang yang mengatakan, emas dan perak saya tidak punya, tetapi apa yang saya punya, ada keyakinan, ada confident. Apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Saudara-saudara, dia berdoa dengan keyakinan. Kalau Anda berdoa, berdoalah dengan keyakinan. Karena doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, iman itu bisa menggerakkan kuasa Tuhan. Amin. Benar atau tidak? Mari kita lihat. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Langsung kaki orang itu dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari. Kemudian ia masuk ke rumah Tuhan bersama-sama Petrus dan Yohanes sambil berjalan dan melompat-lompat dan memuji Allah. Saudara bayangkan, Anda tidak pernah jalan. Sejak dari lahir lumpuh. Saudara mungkin tidak tahu bagaimana caranya berdiri. Makanya ditolong oleh Petrus. Petrus memegang tangan orang itu kemudian membuat orang itu berdiri. Saya bisa merasakan pada waktu orang itu mau melangkah dengan imannya Petrus, kakinya menjadi kuat, kemudian dia mulai berjalan atau mulai melompat-lompat, kemudian dia berjalan-jalan ke sana kemari dengan riang, saudara-saudara. Dan saya melihat suasana hati yang luar biasa terjadi di situ.
Saya yakin semua orang yang biasa menyaksikan pengemis ini jadi heran. Nanti akan kita lihat di dalam pasal 4, heboh. Berita ini menjadi heboh. Semua televisi menyiarkan ini, saudara-saudara. Facebook, WhatsApp, semua menyiarkan. Ada orang lumpuh sejak lahir, bisa berjalan gara-gara didoakan oleh orang-orang biasa. Petrus dan Yohanes yang dikenal sebagai seorang nelayan biasa. Tetapi karena dia punya keyakinan yang luar biasa, Allah yang luar biasa bisa menolong persoalan orang-orang biasa. Pelajaran bagi saya, always start with what you have. Mulai dengan apa yang ada. Mulai dengan apa yang ada, tidak usah menunggu sampai punya gedung gereja baru mulai pelayanan. Tidak usah menunggu sampai kau punya gitar atau keyboard baru mulai komsel. Tidak usah menunggu semua serba dicukupkan baru Anda melangkah untuk melakukan pelayanan. Mulai dengan apa yang ada.